Perusahaan induk persenjataan negara Rusia Rostec pada 30 Juni 2023 lalu mengumumkan bahwa batch pertama SPH atau Self-Propelled Howitzer versi terbaru 2S-19M1 mulai dikirim ke Angkatan Bersenjata Rusia. Fakta ini menunjukkan bahwa industri pertahanan Rusia terus memproduksi kendaraan dan peralatan tempur militer dengan volume tinggi, meskipun ada sanksi ekonomi dan keuangan yang dikenakan pada negara tersebut oleh Barat. Sumber di Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 2S-19M1 SPH baru ini akan segera dikerahkan untuk melakukan operasi tempurnya di Ukraina. 2S-19M1 ini merupakan versi modern atau upgrade dari 2S-19M STA S152 mm. Sistem senjata 2S-19M1 pertama kali didemonstrasikan di Nizhny Tagil Institute of Metal Testing Staratel Proving Ground pada Maret 2020. 2S-19M1 dilengkapi dengan meriam kaliber 152 mm yang memiliki laju tembakan maksimum 8 putaran per menit. Sistem SPH ini memiliki jarak tembak maksimum 41 km. Selain itu dapat menembakkan proyektil berpemandu Krasnopol M yang mampu mengenai target kecil pada jarak 17 km. Salah satu fitur utama unggulan dari 2S-19M1 yakni telah mengadopsi sistem pengendalian tembakan otomatis yang baru, memungkinkan penargetan dan penembakan sepanjang waktu dan segala cuaca. Sistem AFCS ini memastikan penentuan koordinat secara otonom dan perhitungan pengaturan otomatis untuk menembak dari posisi tersembunyi, selain melakukan manuver balasan. Penyelarasan senjata dan pemulihannya setelah penembakan dilakukan secara otomatis, yang secara signifikan meningkatkan waktu dan karakteristik akurasi sekaligus meringankan beban kerja penembak. Sebagai penggeraknya, 2S-19M1 didukung oleh mesin diesel V12 840 HP, memiliki kecepatan maksimum 60 km per jam dan jarak jelajah sekitar 500 km. Portal online Belgia Army Recognition menganalisis bahwa Howitzer Self-Propelled MSTAS milik Rusia adalah mimpi buruk bagi Ukraina. Menurut portal Belgia itu, Howitzer Self-Propelled era Soviet inilah yang merupakan tulang punggung artileri Rusia dalam perang dengan Ukraina. Artileri MSTAS adalah Howitzer Self-Propelled 152 mm yang dikembangkan pada tahun 1980-an. Senjata ini sudah sering berpartisipasi dalam beberapa konflik, sebagian besar regional ke Federasi Rusia seperti Perang Chechnya Kedua, Perang di Donbas, konflik Nagorno-Karabakh 2020, dan invasi Rusia ke Ukraina hingga saat ini. Ada kasus yang terdokumentasi di Ukraina pada 29 April 2022. Selama pengepungan pabrik Azovstal di Mariupol, sebuah tank Ukraina benar-benar hancur oleh proyektil artileri berpemandu laser 2K25 Krasnopol. Selain di Ukraina, 2K25 Krasnopol terus digunakan dalam perang di Suriah dan sistem persenjataan ini digunakan di Aljazair, Cina, dan India. Untuk 2K25 Krasnopol berbobot 50 kg dan selain kaliber 152 mm, juga diproduksi varian kaliber 155 meter. Jangkauan operasional dari 20 hingga 25 km dan menggunakan hulu ledak high eksplosif. Peluru artileri 2K25 Krasnopol ditembakkan terutama dari Howitzer Self-Propelled Soviet seperti 2S3 Akatsya dan 2S19M STAS dan dimaksudkan untuk menyerang target darat kecil seperti tank, termasuk tembakan langsung lainnya, titik kuat musuh atau target titik penting lainnya yang terlihat secara visual dalam pengamatan. Sistem senjata ini dapat digunakan terhadap target diam dan target bergerak, asalkan tetap berada dalam bidang pandang pengamat. Peluru artileri yang dipandu laser hanya berbahaya jika diarahkan dengan benar dan target ditempatkan dengan benar. Ini adalah penargetan Howitzer Self-Propelled MSTAS 152 mm yang merupakan faktor kunci lain dalam kinerjanya yang luar biasa. Terlepas dari desain era Soviet, Howitzer Self-Propelled 152 mm MSTAS dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami beberapa pembaruan besar dan memperoleh kemampuan untuk beroperasi di medan perang bersama dengan drone. Pada bulan Mei tahun lalu, BulgarianMilitary.com menulis bahwa selama demonstrasi di depan perwakilan pemerintah Rusia dan pelanggan asing, pesawat tak berawak Orlan 10E Rusia lepas landas, mendeteksi target, menandainya, dan mengembalikan koordinat yang diperlukan kepada Howitzer yang digerakkan. Semua tembakan yang dilepaskan merupakan pukulan yang sukses. Selain itu, penembak Rusia menggunakan amunisi baru yang meningkatkan jangkauan Howitzer Self-Propelled menjadi 40 km. Faktor ketiga yang menjadi kunci efektivitas MSTAS 152 mm dalam perang di Ukraina adalah kuantitas. Menurut data dari sumber terbuka, Uni Soviet memproduksi sekitar 1.100 unit dalam berbagai varian dan konfigurasi Howitzer Self-Propelled.
Army Recognition melaporkan bahwa Angkatan Darat Rusia memiliki setidaknya 500 Howitzer self-propelled operasional dalam inventarisnya, termasuk 2 S-19 atau 2 S-19 M1 MSTAS dan 320 2 S-19 M2 atau 2 S-33 MSTASM. Jadi melalui penggunaan proyektil jarak jauh dan dipandu laser, kemampuan untuk menargetkan secara otonom dengan drone pengintai dan kuantitas atau jumlah belum diketahui yang dikirim ke front Ukraina menjadikan MSTAS 152 mm sebagai mesin pembunuh yang sangat efektif dan mengerikan.